wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida. Amma ba'da. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang tidak mampu untuk kita hitung satu demi satu nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan kepada kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah kita rasakan. Dan Allah tidak memerintahkan atau mewajibkan kepada kita untuk menghitung nikmat-nikmat itu semuanya. Maka marilah kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah akan menambah nikmat-nikmat berikutnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Dengan 1 kali salawat. Maka kalau seandainya kita memperbanyak salawat, maka betapa banyak salawat yang kita dapatkan dari Allah Jalla fi'ula. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang qawaid Al-Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Sore ini kita akan membahas surah Thaha. Kaidah ini ada pada surah Thaha ayat yang ke-61. Silahkan ikhwan wa akhwati fiddin, pendengar semuanya yang membawa mushaf, untuk membuka mushaf Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi hadhihi al-ayah, Qala maw'idukumul yawmuz zinah wa tuhsyarun nasu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab. Wa qad khaba man iftara fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Thaha ini dimulai dari ayat yang ke-59 menceritakan bagaimana Musa alaihi salam sedang melakukan perdebatan, sedang melakukan istilahnya antara penyihir Musa dengan Nabi Musa, antara penyihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Terjadi sebuah dialog karena penyihir-penyihir Fir'aun ingin mengalahkan Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qala maw'idukum yawmuz zinah wa tuhsyarun nasu duha. Dia Musa berkata, perjanjian waktu, yaitu untuk melakukan pertemuan kami dengan kalian, ialah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari duha. Yaitu pada waktu duha.
Kemudian Allah mengatakan, fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Wa qala lahum Musa wailakum. Dan Nabi Musa berkata kepada mereka, yaitu para penyihir, celakalah kalian. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzab. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan membinasakan kamu dengan azab. Wa qad khaba man iftara. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengada-adakan dalam kebohongan. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka mereka, yaitu penyihirnya Fir'aun, berbantah-bantahan tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan yang dilakukan oleh mereka. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi terdapat sebuah kaidah yang sangat luar biasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Sungguh orang yang berdusta mereka pasti merugi. Sering nih kita dapatkan orang-orang berdusta, orang-orang berbohong untuk menutupi segala kesalahannya. Orang-orang berbohong untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dia dapatkan. Terlebih beberapa hari ini terdapat kasus yang viral. Ada seseorang yang mengaku bisa menyembuhkan sesuatu dengan ilmu gaib. Dan yang terjadi adalah massa atau masyarakat menganggap bahwa orang tersebut telah melakukan praktek pengobatan dengan cara yang dusta. Maka qad sadaqa Allah Subhanahu wa taala id yaqul wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang-orang yang mereka melakukan kedustaan. Dan dusta itu maknanya banyak Bapak-bapak sekalian. Di dalam Al-Quran disebutkan dusta itu maknanya adalah al-kadhib. Ada juga yang menyebutkan asyirk. Ada juga yang menyebutkan al-zulm. Dan semuanya ini kalau kita kembalikan pada makna iftira, yaitu yang melakukan praktek kedustaan, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang melakukan kebohongan, melakukan kesyirikan, dan juga melakukan kezaliman. Al-Imam Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang telah melakukan praktek kedustaan, bahwa sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Dan mereka orang-orang yang paling melakukan kezaliman, yaitu mereka yang mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Mereka mengatakan bahwa aku telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qal, dan juga mereka yang mengatakan sa'unzilu mithla ma anzalallah, aku akan menurunkan seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau kita lihat dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Siapa Pak? Yang pertama kali yang kita kenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Mengaku-ngaku sebagai seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tatkala kerasulan sudah ditutup, padahal kalau kenabian sudah ditutup, apalagi kerasulan.
Maka sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW kemudian ada nabi-nabi setelahnya. Atau juga orang yang mereka berfatwa memberikan ilmu kepada manusia dengan ilmu yang tidak benar. Ini pun juga masuk dalam kaidah ini. Wa qad khaba man iftara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-fawahish. Fawahish itu perbuatan-perbuatan buruk. Ma dhahara minha wa ma batan. Mau perbuatan buruk itu yang nampak ataupun tidak nampak. Wal ithma, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan yang namanya ithm, perbuatan yang mengandung dosa di dalamnya. Wal baghya, dan juga perbuatan zalim bighairil haqq, yang mana perbuatan zalim tersebut dengan cara yang tidak benar. Wa an tusyriku billah, dan begitu pula kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan terhadap Allah pada perkara yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Maka dari ayat ini kita mendapatkan bahwa salah satu ciri orang-orang yang melakukan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bahkan dengan dalih, oh ini ada dalilnya padahal sudah terjadi sebuah ijma' di antara para ulama bahwa perkara tersebut haram, kemudian mengatakan enggak. Akan tetapi perkara ini adalah halal, ini dalilnya. Sampai-sampai membuat sebuah dalil. Dan begitu pula di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, lima tasifa alsinatukumul kadhib, dengan lisan kalian mengucapkan hal-hal yang dusta. Dengan mengatakan hadza halalun, ini adalah halal, wa hadza haramun, dan ini adalah haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengada-adakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dusta. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka berdusta terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung. Kalau pengen untung, ya jangan sampai kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah pentingnya bagaimana kita menjaga lisan kita atau tangan kita agar tidak mengucapkan sesuatu yang ternyata Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan juga kita tidak menulis yang mana hal tersebut hakikatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka luar biasa, para ulama menyebutkan al-ilmu dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu dahulu sebelum seseorang itu beramal ataupun berucap. Dan kalau kita lihat luar biasa bagaimana para ulama salaf kita rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah.
mereka berhati-hati tatkala ada seseorang yang meminta fatwa kepada mereka untuk mengatakan bahwa ini adalah halal, bahwa ini adalah haram. Akan tetapi kita lihat bagaimana para ulama kita terdahulu, salafun salih, tatkala mereka ditanya tentang sebuah permasalahan, apa yang mereka katakan? Liyattaqi ahadukum an yaqul, hendaknya salah satu di antara kalian berhati-hati dalam mengucapkan ahallallahu kadza wa harramallahu kadza. Allah itu telah menghalalkan ini dan telah mengharamkan ini. Fayaqulullahu lah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berada di persidangan, Allah mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Bahwa aku belum atau sama sekali tidak menghalalkan sesuatu itu dan aku tidak pernah mengharamkan sesuatu itu. Inilah bagaimana para ulama kita sangat berusaha menjaga lisan. Apa yang keluar dari lisan mereka hendaknya benar-benar bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Mereka takut kalau mengatakan ini halal padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan hal tersebut. Apalagi kalau kita lihat praktek di zaman kita sekarang ini, istilah-istilah yang menjadikan orang bingung, istilah-istilah yang menjadikan seakan-akan hal tersebut halal, padahal hakikatnya hal tersebut adalah haram. Ambil contoh Pak, sekarang ini tersebar yang namanya hutang secara online. Hutang secara online. Mereka tulis di sana bahwa tidak ada bunga sama sekali, akan tetapi di sana ada namanya biaya untuk penjagaan platform. Biaya untuk penanganan ini dan itu. Padahal hakikatnya itu adalah bentuk ribawiyah. Sebagaimana dikatakan para ulama dalam sebuah kaidahnya, walaupun kaidah ini diambil daripada hadis yang dhaif akan tetapi maknanya sahih, ya, bahwa segala sesuatu hutang piutang yang di dalamnya terdapat faidah, terdapat keuntungan, maka disebut sebagai riba. Mau bagaimanapun namanya. Maka kalau kita lihat hal tersebut, oh ini enggak masalah, ini hanya sekedar pembiayaan, berarti halal. Ternyata disitulah praktek yang mungkin kalau seandainya ditulis bunganya, pasti orang mengatakan, oh ini ribawi ya, nggak boleh. Tapi ternyata dengan istilah yang lainnya dan tidak menutupi bahwa hal tersebut adalah ribawiyah. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Dan orang-orang yang melakukan praktek hal tersebut berusaha menutup-nutupi, berusaha untuk memperbagus, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat firman Allah taala ini, wa qad khaba man iftara. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, terdapat sebuah kisah ya, di zaman dahulu bahwa ada seseorang yang menjadi penulis atau tangan kanannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan, ditulis di sana, hadza ma arallahu amiral mu'minin Umar. Hadza ma arallahu amiral mu'minin Umar. Inilah pendapat Allah Subhanahu wa taala tentang Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Maka apa yang dikatakan Umar kepada orang tersebut? La taqulu hakadha. Jangan mengatakan hal seperti ini. Walakin kul, akan tetapi katakan ma ra'a Umar. Inilah pendapatnya Umar. Fa in kana shawaban fa minallah. Kalau seandainya pendapat tersebut benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana khata' fa min Umar. Kalau pendapat tersebut
atau ketetapan tersebut ternyata salah, maka itulah pendapatnya Umar. Itulah dari Umar. Saking hati-hatinya jangan sampai mengatakan segala sesuatu disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Al-Imam Malik, dan kisah ini sudah sering sekali kita dengar. Bagaimana ketika Al-Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ketika ada seorang yang datang kepada beliau membawa ratusan pertanyaan. Yang mana orang ini diutus oleh suatu negeri, suatu daerah untuk menanyakan kepada Al-Imam Malik ibni Anas. Dan kalau kita lihat Imam Malik itu ya mungkin bisa dikatakan ketua fatwanya ya, di negeri tersebut. Akan tetapi beratus-ratus pertanyaan, berpuluh-puluh pertanyaan yang dijawab oleh Al-Imam Malik ibni Anas hanya segelintir dari pertanyaan tersebut. 3 atau 5 pertanyaan saja. Selebihnya beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, lantas apa yang aku akan sebutkan kepada kaumku tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Maka sungguh perkataan yang bijak yang diucapkan oleh Al-Imam Malik. Beliau mengatakan, katakan kepada mereka bahwa Malik ibni Anas tidak tahu permasalahan tersebut. Kalau sekarang zamannya gengsi, Pak. Ya, seorang dai atau ustadz apalagi yang sudah kondang, kalau seandainya nggak menjawab pertanyaannya dikirain nggak mampu, nggak bisa, nggak tahu ilmunya. Padahal agama ini bukan untuk agar kita menjadi orang yang terkenal. Ilmu agama bukan menjadikan agar kita ya dikatakan sebagai seorang yang alim. Akan tetapi bagaimana kita mendidik umat. Bagaimana kita mentarbiyah umat agar lebih baik daripada sebelumnya. Agar ada di sana orang-orang yang mengingatkan umat kepada agar mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar dikatakan sebagai orang yang terkenal ataupun faham tentang ilmu-ilmu agama. Maka inilah pentingnya seorang tatkala menuntut ilmu harus meluruskan niat-niatnya. Berkata Ibnu Wahab bahwa beliau pernah mendengar Malik ibni Anas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, lam yakun min amrin nas wala min madha min salafina wala adraktu ahadan aqtadi bihi yaqulu fi syai' hadza halalun wa hadza haram. Beliau Ibnu Wahab mendengar Imam Anas ibni Malik mengatakan bahwa orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mana aku ya mencontoh mereka, tidak pernah aku mendapatkan mereka mengatakan ini halal, ini haram. Akan tetapi mereka mengatakan nakrahu kadza, kami tidak menyukai akan hal tersebut. Wa nara hadza hasanan, kita melihat bahwa hal ini atau perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Fayambaghi hadza wa la nara hadza, dan hendaknya seorang melakukan ini atau mengatakan kami memandang hal tersebut hendaknya tidak dilakukan. Hanya seputar demikian Bapak-bapak sekalian. Dan mereka sangat-sangat khawatir dan takut mengatakan ini halal, ini haram. Padahal hakikatnya ya perkara tersebut atau hal tersebut sebaliknya. Bahwa hal tersebut tidaklah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehati-hatian ulama kita salafun salih. Dan apalagi sekarang kita di bulan Muharram. Sering sekali kita melihat broadcast atau di bulan Rajab contohnya, atau di bulan-bulan khusus tertentu ya,
mengatakan atau SMS masuk ke dalam HP kita bahwa di bulan ini sudah masuk ya, kita telah masuk bulan ini, utamanya ini dan itu. Seorang dilarang untuk melakukan ini dan itu. Apalagi di bawahnya sampai dituliskan hadis riwayat Bukhari Muslim. Na'udzubillah itu na'udzubillah. Dan tatkala dicek nggak dapat hadis tersebut. Al-Ustaz Abdullah Abdullah Zain rahimahullah hafizahullah taala, pernah beliau mendapatkan broadcast demikian. Kemudian ditanyakan kepada beliau. Setelah itu beliau berusaha untuk mencari-cari tentang perkataan ya yang sampai membawa nama Bukhari dan juga Muslim. Setelah beliau cari-cari, ternyata nggak ada sama sekali hadis tersebut atau keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam bulan tersebut. Maka orang-orang yang seperti ini sungguh telah berdusta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya siap-siap. Siap-siap ngapain, Pak? Siap-siap piknik? Enggak. Siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita perlu hati-hati, Pak, cross check. Mungkin orang tersebut mengatakan, oh kalau sudah dibumbuhin namanya Bukhari Muslim, orang ya sudah langsung terima begitu saja. Kenapa, Pak? Karena Bukhari Muslim as-sahihul kutubi musannafah. Ya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Yaitu maksudnya kumpulan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih ya di Bukhari dan juga Muslim. Dan seorang tidak meragukan lagi kalau sudah ditulis di sana Bukhari Muslim, oh pasti hadisnya sahih. Ternyata ada orang yang sekarang kreatif, membuat-buat kemudian dibumbuhi Bukhari Muslim. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Apalagi kalau di zaman dahulu, dan mungkin bisa terjadi sampai zaman sekarang. Orang-orang mengatakan bahwa kalau memakan buah ini, kopi contohnya, menjadikan seseorang akan masuk surga sampai baunya itu masih ada di mulutnya. Ya. Dan ini adalah hadis-hadis yang tidak ada, yang disematkan oleh Rasulullah SAW, padahal hadis tersebut tidak ada sama sekali. Atau hadis-hadis yang digunakan untuk politik, atau hadis-hadis yang digunakan untuk mengunggulkan madhabnya, maka perlu kita memperhatikan dan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Contoh yang lainnya tentang perkara dusta. Dan kalau kita lihat seorang terkadang melakukan dusta itu atau melakukan perbuatan yang zalim karena sebab hasad mereka terhadap orang lain. Mu'allif rahimahullah hafizahullahu ta'ala, beliau menceritakan sebuah kisah yang itu benar-benar terjadi. Ya. Ketika itu ada seorang yang bernama Hamad. Dan ini kisahnya terjadi pada zaman-zaman kita, Pak. Bukan zaman-zaman dahulu. Hamad mengatakan bahwa dahulu tatkala fi marhalatis tsanawiyah, ketika masih di jenjang SMA, dia melihat ada seorang yang luar biasa di kelasnya. Dia itu selalu ranking nomor wahid di kelasnya. Dia anaknya pintar, IQ-nya luar biasa. Akhirnya menjadikan Hamad ini hasad terhadap temannya tersebut. Ya. Dan segala cara berusaha untuk dia lakukan untuk mengalahkan temannya ini. Dan kita lihat, Pak, apa yang telah dia lakukan. Akhirnya
agar temannya tersebut tidak lagi di sekolahannya, dia melakukan sebuah makar. Dia membawa narkoba kemudian ditaruh di tasnya. Temannya yang sering mendapatkan juara 1 tersebut. Akhirnya apa? Hamad ini atau orang ini mengatakan, meminta kepada temannya untuk telepon Pak Polisi. Mengabarkan bahwa di dalam kelasnya terdapat orang yang mengkonsumsi narkoba. Atau pengedar narkoba. Akhirnya benar. Diinformasikan, telepon polisi, datang tuh Pak Polisi menggeledah semua kelas yang ada di sana. Sekolahannya. Dan benar didapatkan bahwa anak yang mendapatkan ranking 1 tersebut membawa narkoba di tasnya. Kemudian agar lebih ringan hukumannya, orang yang mendapatkan peringkat pertama tadi mengatakan, Pak, saya bukan bandar, tapi saya adalah pemakai. Agar hukumannya lebih ringan. Karena kalau seandainya bandar maka bisa jadi hukumannya mati. Tapi kalau seandainya pemakai mungkin hanya sekadar di penjara, direhabilitas, selesai. Akhirnya tatkala sudah berjalannya puluhan tahun, Hamad merasakan akibat dari kezaliman yang telah dia lakukan. Yaitu apa? Tatkala beliau atau tatkala orang ini, yaitu Hamad, melakukan perjalanan, mengendarai motor ataupun mobil, qaddarallah, dia kecelakaan dan menjadikan tangan kanannya itu hilang. Bukan bukan patah lagi tapi hilang, sampai hilang. Kemudian apa yang dilakukan? Wa qad habtu li talibi fi manzilihi atlabu minhu samah. Dia katakan, aku berusaha untuk mencari teman saya tersebut untuk meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian tatkala sudah bertemu suatu jawaban yang mungkin menjadikan dia akhirnya menyesal seumur hidup. Apa yang dia katakan? Temannya katakan, demi Allah, aku tidak akan ridho atas apa yang telah kamu lakukan. Karena sebab atas kejadian yang lalu, akhirnya kerabatku, orang-orang yang dekat denganku, mereka jauh dari diriku. Orang tua yang ingin membanggakan atas diriku, akhirnya mereka menjadi marah terhadap diriku. Dan setiap malam aku berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau orang yang tersiksa. Maka betul Pak, tidak hanya sekedar tangan kanannya yang kemudian hilang. Dan anggota-anggota badan yang lainnya pun lumpuh karena sebab kecelakaan yang lain. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari perbuatan zalim terhadap diri kita dan juga terhadap saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaidah yang kedua yang berikutnya yang akan kita bahas pada sore hari ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128. Surah An-Nisa ayat yang ke-128. Silakan yang membawa mushaf ataupun membawa HP untuk dibuka di halaman di ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdhiratil anfusus sukh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira.
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-128. Ya, afwan, 128. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan. Dan jika seorang perempuan khawatir min ba'liha, yaitu terhadap pasangannya atau suaminya, ala nusuziha, terhadap nusuznya, au i'radan, atau berpalingnya suami terhadap dirinya, yaitu terhadap sang istri. Fala junaha alaihima, maka tidak mengapa untuk keduanya ayyusliha bainahuma sulha, yaitu melakukan sulh, melakukan perdamaian di antara suami istri. Jadi kalau kita melihat nih, ibu-ibu melihat suaminya kok melakukan atau tindakannya sudah aneh. Yang sebelumnya Masya Allah gemati, sayang. Pada suatu hari melihat kok ada gelagat yang tidak bagus dari suaminya. Yang biasanya salam, kemudian gak salam. Yang biasanya tidurnya saling berhadapan, kemudian gak berhadap-hadapan lagi. Atau bahkan sampai pengen di kasur sendiri. Maka jangan langsung pikir aneh. Tapi perlu kita introspeksi pada diri-diri kita masing-masing. Kira-kira apa kesalahannya? Kalau seandainya sudah tahu dan ternyata nggak ada kesalahan dan lain sebagainya, maka tanyakan kepada suaminya. Dan ternyata dilihat harus melakukan yang namanya as-sulh. Yaitu apa? Ya, melakukan perdamaian di antara suami istri, melakukan mufakat, kesepakatan. Kemudian Allah mengatakan wasulhu khair. Sesungguhnya ya perdamaian itu adalah perkara yang baik. Wa uhdhiratil anfusus sukh. Walaupun manusia itu ya menurut tabiatnya adalah orang yang kikir. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan kalau seandainya ya jika kamu melakukan atau memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan kemudian memelihara dirimu dari perbuatan nusuz atau sikap tak acuh terhadap pasangannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kaidah yang akan kita pelajari ini adalah firman Allah taala wasulhu khair. Sejatinya perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Kenapa Pak? Karena kaidah ini digunakan untuk memperbaiki keadaan-keadaan tidak hanya rumah tangga, akan tetapi keadaan-keadaan yang sifatnya universal. Seperti antar masyarakat, antar tetangga, dan bahkan antar ya satu negara ataupun di antara negara-negara yang lainnya. Dibandingkan kita harus cekcok, ya, dibandingkan kita harus berperang satu di antara yang lainnya, maka Allah katakan wasulhu khair. Sejatinya perdamaian itu adalah hal yang baik. Dan luar biasanya lagi di dalam surah An-Nisa juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-35. Haitsu qala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Apabila kalian khiftum shiqaq, khawatir, ini sedang dalam keadaan shiqaq, ada gesekan, ada hubungan yang tidak baik antara suami istri. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka hendaknya dari sang istri mengutus seseorang. Dari suami pun juga mengutus satu orang. Untuk ngapain Pak? Apakah untuk melanjutkan peperangan? Enggak. Tapi melakukan sulh, perdamaian di antara keduanya.
Bahkan Allah mengatakan wa yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau keduanya ingin yang namanya sulh, perdamaian, kebaikan, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka sekarang kita pilih yang mana? Kontok-kontokan nggak ada habis-habisnya, atau dengan kita melakukan perdamaian. Dan terkadang walaupun perdamaian itu bisa jadi yang diuntungkan satu orang dan yang satunya tidak mendapatkan keuntungan. Akan tetapi Allah katakan kebaikan di dalamnya itu lebih utama. Contohnya apa, Pak? Ketika Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Dan ketika itu orang-orang Quraisy memberikan syarat-syarat. Yang pertama nggak boleh dengan menyebutkan di sana Rasulullah, tapi harus menyebutkan Muhammad ibn Abdullah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang benar. Tapi orang-orang Quraisy nggak nerima. Kalau mau tulis Muhammad ibn Abdullah. Kemudian tahun tersebut kaum muslimin harus balik lagi, nggak boleh untuk melakukan haji pada tahun tersebut. Baru tahun berikutnya baru diperbolehkan. Dan kemudian kalau seandainya ada orang Quraisy, ahli Makkah yang mereka ingin masuk Islam datang ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau seandainya ada yang kembali kepada agama nenek moyang mereka atau kembali ke Mekah, maka tidak mengapa. Nah, ini perjanjian yang kalau kita lihat kaum muslimin dirugikan. Akan tapi Rasulullah SAW tetap melanjutkan perdamaian tersebut dan yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Dan ayat ini hakikatnya membicarakan seorang wanita yang tadi khawatir terhadap suaminya. Khawatir kalau seandainya sang suami ternyata sudah tidak memiliki roghbah. Tidak memiliki rasa keinginan lagi terhadap istrinya. Maka daripada seorang istri yang kemudian kalau menuruti hawa nafsunya akhirnya terjadi perceraian. Coba kita lihat Pak, kita hitung sama-sama. Sebab atau dampak yang dihasilkan setelah perceraian. Ibu harus menanggung anaknya. Dan biasanya kalau ketika di pengadilan sang ibu nggak mau ngalah. Pokoknya anaknya harus ikut dia. Maka tatkala benar anaknya mengikuti dia, apa yang kita lihat? Pontang-panting ke sana kemari harus memberikan nafkah untuk sang anak. Kemudian harus mengajari anak. Pendidikan anak diperhatikan. Yang harusnya untuk nafkah dahulu yang dimikirkan adalah laki-laki. Tapi karena sebab mengikuti hawa nafsunya akhirnya cerai, bagaimana beban yang harus dirasakan oleh seorang perempuan. Dan tidak hanya itu saja. Lain-lainnya pun juga perlu diperhatikan. Apalagi kalau seandainya wanita itu sudah menjadi seorang yang bisnismen atau menjadi seorang pegawai kantoran, akhirnya jarang untuk melihat anaknya, dan lebih lagi menggunakan perasaan, sudah yang penting anaknya tetap sekolah, mau minta apapun diberikan tanpa pengawasan yang ada. Maka itulah yang diinginkan syaitan tatkala menjadikan rumah tangga itu bercerai antara suami dan istri. Dan bahkan mendapatkan peringkat nomor wahid. Mendapatkan mahkota yang diberikan oleh iblis laknatullahi alaih. Kepada syaitan-syaitan atau jin-jin yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keluarga kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan
As-sulhu jaizun fi jamil asya' illa idza ahalla haraman aw harrama halalan. Bahwa perdamaian itu diperbolehkan dan bagus. Kecuali kalau perdamaian itu mensyaratkan di dalamnya harus menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan ya, sulhu tersebut menjadi sulhu yang haram. Nah. Dan kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-114, qala Allahu jalla fi'ula la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan tatkala seorang melakukan bisik-bisik di antara satu dengan yang lainnya. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali tatkala kita berbisik kepada saudara kita untuk memerintahkan agar mereka bersedekah. Au islah au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Au islahim bainan nas, atau melakukan islah di antara manusia. Ada kita lihat saudara kita melakukan terjadi percekcokan antara mereka. Maka bagaimana caranya kita berusaha untuk melerai, menjadikan mereka ya baik kembali hubungan antara satu di antara yang lain. Bahkan dikatakan dusta yang diperbolehkan adalah salah satunya untuk apa? Islah, untuk memperbaiki hubungan saudara-saudara kita. Ya. Contohnya ketika Ahmad dengan Ali contohnya. Sedang terjadi permasalahan cekcok di antara keduanya. Kemudian datang Mahmud nih. Mahmud datang kepada Ali mengatakan ya bahwa biasanya orang akan curhat. Oh kemarin tuh Ahmad melakukan ini dan itu. Saya itu gak suka. Akhirnya saya marah-marahan dengan dia. Maka Mahmud boleh mengatakan, antum jangan mengatakan demikian. Kemarin Ahmad itu mengucapkan kebaikan-kebaikan antum kepada yang lain-lainnya. Ketika kita kumpul nih, Ahmad gak pernah mengucapkan keburukan-keburukan tentang antum. Akan tapi sebaliknya. Kebaikan-kebaikan yang ada, bahkan pengen banget untuk kembali baik hubungannya dengan antum. Kemudian Mahmud di lain kesempatan datang kepada Ahmad, sama mengucapkan demikian. Akhirnya apa? Keduanya kemudian melakukan islah, saling minta maaf di antara keduanya. Maka dusta yang seperti ini diperbolehkan, dengan catatan untuk menjadikan hubungan yang retak kembali baik. Tapi kalau zaman kita sekarang berbeda mungkin. Kebanyakan manusia berdusta agar apa? Hubungan satu di antara yang lainnya rusak. Bukan untuk memperbaiki. Dan ini yang na'udzubillah itu na'udzubillah. Bukannya memperbaiki malah pengen merusak. Wa ya subhanallah. Dan kalau kita lihat Pak, di dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya-tanya tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Dan ternyata Allah katakanlah bahwa harta rampasan tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah atau perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah benar-benar seorang mukmin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjawab tentang pembagian harta rampasan dalam peperangan?
Akan tetapi Allah memberikan muqaddimah agar bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Karena inilah modal agar kita nih tatkala melakukan perdamaian tidak susah atau tidak mudah untuk kita lakukannya. Tapi kalau sudah marah-marahan, nggak mau mengingat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan niat untuk kebaikan, maka kalaupun ada orang yang berusaha untuk memperbaiki hubungan keduanya, sangat-sangat susah untuk dilakukan. Maka Allah di dalam ayat ini memberikan modal terlebih dahulu agar kita nih di dalam menghadapi sebuah masalah, terutama dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, agar mudah untuk kita selesaikan. Kenapa? Ayat yang sebelumnya Allah katakan wa uhdhiratil anfusus suh. Hakikatnya jiwa itu adalah orang yang kikir, nggak mau kalah. Pokoknya harus saya yang menang. Tapi kalau kita bermodal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memudahkan kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di zaman beliau ada seorang sahabat yang bernama Mughith. Mughith ini sangat-sangat cinta kepada istrinya. Tapi kebalik Pak. Istrinya sama sekali nggak pengen dengan suaminya Mughith. Kemudian dilihat Mughith ini sampai menangis. Air matanya mengalir sampai jenggotnya. Menginginkan apa Pak? Mengharapkan agar istrinya itu kembali kepada dia. Akhirnya tatkala Rasulullah SAW melihat kondisi sahabatnya tersebut, beliau mengatakan, "Lau roja'tihi." Kalau seandainya kamu mau mengembalikan dia kepada dirimu. Akhirnya istrinya yang bernama Barirah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan diriku? Karena kalau seandainya itu perintah Rasulullah, maka sam'an wa ta'an, harus mendengarkan dan taat. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Innama ana ashfa'. Saya ini cuma memberikan syafaat saja kepada Mughith tadi. Agar engkau mau untuk kembali kepadanya. Tapi apa yang dikatakan Barirah? La hajata li bih. Aku enggak pengen, sudah enggak ada keinginan lagi untuk kembali kepadanya. Ya sudah, akhirnya Rasulullah SAW tidak memaksa Barirah untuk kembali kepada Mughith. Dan juga kisah yang lainnya yang sangat luar biasa, yaitu istrinya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah. Dan ternyata Saudah bintu Zam'ah ini tatkala dinikahi oleh Rasulullah SAW, beliau itu sudah tua. Sudah tua. Dan melihat bahwa Rasulullah SAW sudah tidak ingin menikahinya lagi. Dan pengen mentalaknya. Tapi apa yang dikatakan Saudah binti Zam'ah, karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW dan ingin dibangkitkan kelak di surga dengan status istri Rasulullah SAW. Akhirnya Saudah pun mengikhlaskan hari-harinya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Artinya di sini terdapat sebuah islah, terdapat perdamaian. Ya Rasulullah, jangan talak diriku, jangan ceraikan diriku. Tapi bolehlah hari-hariku, jatah untuk diriku diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini tidak mengapa ketika ada sebuah ketidakeinginan kepada istrinya, kemudian melakukan islah di antara keduanya. Dan contoh yang lainnya,
bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat-sangat ingin adanya perdamaian di antara kaum muslimin. Ketika itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa ahli Quba terjadi percekcokan di antara mereka. Maka tatkala mendengar hal tersebut, kabar akan percekcokan penduduk ahli Quba, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan para sahabatnya untuk pergi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apain, Pak? Untuk islah di antara mereka. Dan juga kisah yang sangat-sangat masyhur bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berani untuk mendatangi kelompok Khawarij. Untuk apa, Pak? Apakah untuk memberikan informasi bahwa Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib menyiapkan pasukan untuk memerangi kalian? Enggak. Tapi beliau datang kepada mereka untuk memberikan nasihat dan untuk islah di antara mereka. Melakukan perbaikan di antara mereka. Dan karena sebab Abdullah ibn Abbas, betapa banyak orang-orang yang akhirnya kembali ke pangkuan atau ke barisan kaum muslimin. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Wassulhu khair. Sejatinya perdamaian itu adalah sesuatu yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin agar tidak tercerai-berai di antara kita dan menjadikan kita berada pada satu barisan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, dan semoga kita mati berada di atas kalimat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada sore hari ini. Apabila ada kekurangannya, semuanya datang dari pribadi. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Apabila ada kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.